Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Deska Talangamin dari kelas 4B2 NIM 18053039. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang ada. Pertanyaan yang pertama yaitu, jelaskan persiapan-persiapan yang dilakukan dalam bernegosiasi. Yang pertama itu pastinya orang harus tentukan DP tujuan yang orang ingin mau capai. Dengan cara orang harus cari DP supplier dengan harganya yang murah, dengan orang juga harus cari pelanggan yang baru, dengan orang juga harus lihat DP tujuan jangka waktu yang panjang dan pendek usaha sebelum orang mau lakukan itu negosiasi. Yang kedua, orang perlu mau bikin riset formula apa data-data yang dukung orang penawaran. Jadi orang harus buat nih riset nih dia supaya orang boleh mau dapat orang data-data yang mendukung orang penawaran yang ada. Dan mesti lihat dan kondisi finansial yang orang dah ajak. Jadi orang harus lihat dan tuh kondisi dari finansial itu yang orang dah ajak. Tuh orang yang orang dah ajak. Baru orang harus pelajari dulu DP pasar. Habis itu orang harus kuasai DP materi kesepakatan yang ada. Jadi orang harus kuasai dan belajar DP materi yang ada, kesepakatan yang ada. Kasih orang ada data yang, kalau orang ada data yang lebih kuat, pasti orang boleh mau kuasai dang dibandingkan dengan tuh orang tuh dia dang. Karena dia nyenda ada DP data yang lebih kuat dibandingkan orang. Yang ketiga, tentukan itu hal-hal apa yang orang boleh negosiasi. Jadi orang mesti tahu dong di mana yang orang boleh mau mengalah akang for hal-hal yang nyenda penting. Jangan orang cuma mau apa sembarang nama gitu. Orang biar hal-hal yang nyenda penting, orang mau mengalah akang. Jadi orang jangan begitu. Yang keempat, siapkan siap mundur. Di sini dia maksud kalau tidak jadi itu kesepakatan dalam negosiasi dalam dua pihak ini yang hendak kasih itu penawaran yang ditawar, jadi orang harus siap mundur. Yang kelima, belajar penawaran dari pihak lain yang mau bikin negosiasi. Jadi orang juga harus belajar penawaran yang mau bikin dari pihak negosiasi ini dong. Orang harus belajar dengan orang coba orang kasih orang harus coba dan DP penawaran yang lebih bagus dan dibandingkan sebelumnya. Yang keenam, siapkan win-win solution. Di sini win-win solution artinya orang harus bikin kedua belah pihak itu merasa puas dengan orang harus catat DP poin-poin kesepakatan. Jadi orang harus bikin dan kedua belah pihak ini dia terasa lebih puas. Dengan selain puas juga orang harus catat dulu tuh DP poin-poin yang orang so bilang, orang so kasih kesepakatan tuh dia dong. Pertanyaan kedua, jelaskan bagaimana pelaksanaan negosiasi. Nah, di sini bagaimana tuh pelaksanaan negosiasi. Dalam pelaksanaan negosiasi ini tentu adanya proses dengan tawar-menawar. Karena ada masalah yang timbul sampai adanya pelaksanaan negosiasi. Kedua pihak itu yang bersangkutan dengan nanti dapat DP jalan keluar yang mau capai itu kesepakatan yang ada, yang mau setujui dari dua belah pihak tersebut. Jadi itu DP pelaksanaan itu karena adanya terjadinya tawar-menawar, proses tawar-menawar karena ada tuh masalah yang timbul di pihak yang bersangkutan. Yang ketiga, jelaskan bagaimana menutup negosiasi. Di sini cara untuk menutup negosiasi yaitu orang terjadi suatu kesepakatan karena orang adanya terjadi suatu kesepakatan sehingga orang mau tutup negosiasi di antara dua belah pihak itu, biasanya orang rangkum tuh semua hasil negosiasi. Jadi harus rangkum dulu tuh hasil negosiasi dengan kasih jelas tuh jalan yang orang ada ambil. Jadi orang harus jelaskan jalan mana yang orang ada ambil atau orang dah pakai dengan orang sebagai
keputusan tuh itu kesempatan tuh itu sebagai kesepakatan tuh itu atau solusi yang disepakati dari dua belah pihak itu sebagai kesepakatan atau solusi yang disepakati oleh dua pihak itu dong. Pertanyaan nomor 4. Bagaimana cara menangani keluhan dalam bernegosiasi? Ya, di sini DP cara untuk melayani keluhan dari pelanggan yaitu torang dang harus bersikap sabar. Torang harus ada kesabaran dalam melakukan keluhan dari pelanggan ini dia dang. Terima keluhan dari pelanggan ini dang. Biar pelanggan mau kasih keluar apa saja yang dia mau keluarkan, itu sering DP emosi dang. Jadi orang fokus tuh pandangan pada orang, pada pelanggan tuh dia yang mau kasih keluar pendapat. Orang fokus tuh pelanggan yang mau kasih keluar pendapat supaya pas orang pandangan itu patu pelanggan tuh dia supaya orang tahu orang dah hargai dan orang keluhan sehingga orang ndak merasa kecewa karena orang dah layani dan orang keluhan tuh dia. Baru kedua, evaluasi kepuasan. Pastikan panjangnya pelanggan itu rasa puas. Jadi orang mau evaluasi, orang pastikan tuh DP pelanggan itu merasa sangat puas dan dari pelayanan yang orang mau layani ini dia dang. Dari keluhan ini dang. Jadi orang harus evaluasi DP kepuasan, orang harus pastikan ini pelanggan rasa puas nih dia. Jangan orang nyendak mau bikin orang puas sehingga orang rasa sangat mengecewa begitu. Baru orang harus analisis keluhan. Nah, di sini orang mau analisis keluhan. DP sikap dan perilaku itu mesti mencerminkan orang profesional dengan sikap yang empati. Jadi orang di sini harus tahu, harus mencerminkan orang profesional ini dengan orang sikap empati pada orang. Jangan orang bikin pelanggan itu dia merasa nyendak nyaman, nyendak puas sehingga dia bisa mengecewakan. Nah, dalam analisa ini orang bisa mencerminkan orang profesional, sikap yang profesional dengan sikap yang empati. Jadi kalau orang cerminkan orang bersikap yang profesional dengan orang ada sikap yang empati, yang pasti orang merasa sangat senang dengan orang pelayanan yang ada pada orang. Dengan orang juga tahu orang itu bagus orang pelayanan pada orang. Di saat orang ndak mengeluh pada orang ndak terima baik-baik pada orang orang yang ndak pakai orang yang ndak layani pada orang dengan kasar-kasar begitu. Jadi orang harus membuat pelayanan itu merasa sangat senang sehingga orang senang, rasa puas dengan orang pelayanan yang ada. Pertanyaan yang kelima, jelaskan strategi yang harus dilakukan dalam bernegosiasi. Di sini strategi yang harus dilakukan dalam negosiasi yaitu orang harus memisahkan pokok permasalahan yang ada. Jadi orang harus memisahkan DP pokok permasalahan yang ada. Jangan orang bikin dia kung DP jangan sementara berjalan nih negosiasi nih dia orang tambahkan dengan masalah yang baru sehingga dia bisa menghambat itu proses negosiasi yang sementara orang jalankan. Jadi orang harus fokus orang harus fokus di orang pemikiran itu harus fokus di negosiasi. Jangan sampai keberhasilan negosiasi itu jadi rugi di sisi lain karena yang mahal begini DP harga rupa pasca negosiasi dengan si negosiator cukup mau dapat masalah baru, cuma mau dapat masalah baru dengan orang harus rampungkan negosiasi dengan cepat, tuntas, ndak mau bertele-tele. Jadi orang harus rampung negosiasi secara cepat dan tuntas dan ndak bertele-tele. Negosiator yang andal memiliki skenario yang so baking dengan perhitungan tawaran dengan
langkah-langkah lawan. Jadi negosiator yang andal itu so memiliki skenario yang dorang so bekeng dengan perhitungan tawaran dengan langkah-langkah yang torang dah tawar akang. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya